Salam Sinema. Kita jumpa kembali dalam podcast Badan Perfilman Indonesia untuk Hari Film Nasional 2023. Kali ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya sudah kenal jauh lama ya, dari zaman Jakarta International Film Festival itu 20 plus tahun yang lalu. Dan senang sekali hari ini bisa bertemu lagi di sesi pengembangan pasar film dan persaingan usaha, topik kita di Hari Film Nasional 2023 di Rabu 8 Maret 2023 ya. Bersama saya sudah ada Mas Bowie dari Vision Plus. Apa kabar Mas Bowie? Baik Mbak Vivi. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima sehat. kasih banget udah hadir di rangkaian acara Hari Film Nasional 2023 dan juga sudah bersedia meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di podcast Badan Perfilman Indonesia. Oke Mas Bowie, aku mau tanya sekarang aktivitasnya di Vision Plus lagi ngapain? Ya, di Vision Plus sendiri saya sebagai head untuk talent section talent itu lebih kepada quality control untuk talent sendiri, either dari director, producer, pemain. Dalam hari ini banyakkan pemain sih gitu. Itu sih lebih gitu. Jadi totally supervisi quality control untuk pemain, needs and demand-nya kayak gimana dan lain sebagainya, juga menjadi konsultan untuk setiap project yang ada di Vision Plus gitu sih. Nah Mas Bowie, sekarang ini kan OTT ini lagi hot banget ya, betul. Di Indonesia dan juga di dunia karena kita tahu pada zaman pandemi nggak ada yang bisa pergi ke sinema, nggak ada yang bisa pergi ke bioskop untuk menikmati film, sehingga alternatif nonton satu-satunya adalah melalui eksibitor digital ya, atau OTT ya. Dan di Indonesia juga begitu, kita nggak bisa ke sinema, kemudian semua orang cari tontonan lewat OTT. Dan ternyata itu tidak hanya berlaku di masa pandemi, dan itu berlanjut trennya sampai sekarang gitu ya. Kita sekarang punya alternatif tontonan tidak hanya di gedung bioskop, tapi juga di layar ponsel kita masing-masing. Nah, ini juga kemudian mengubah tatanan industri kita ya Mas Bowie, yang tadinya layar eksibisi itu semuanya berebutan ke bioskop gitu ya. Sekarang ada alternatif, artinya ada banyak sekali peluang nih untuk filmmaker kita ya, untuk menayangkan karya-karya mereka dan juga untuk memproduksi karya-karya baru gitu ya. Banyak sekali pertanyaan sebenarnya dari teman-teman filmmaker, gimana sih caranya untuk kerja sama OTT? Kayak katanya OTT perlu banyak konten nih, tapi kita nggak tahu gimana cara kerjasamanya, lalu pihak mana yang harus dihubungin. Boleh diceritain nggak Mas Bowie? Gimana sih cara kerjasamanya kalau sama Vision Plus ini? Kalau di Vision Plus mungkin kita mungkin pitching ya, tapi bukan pitching forum. Jadi kita bisa itu setahun itu bisa, kalian bisa masukin beberapa caranya gitu, bisa masukin konsepnya, lebih jelasnya ke konseptualnya seperti apa, visual konsepnya kayak gimana, lalu apa sih yang dituju dan sesuai nggak sama, klik nggak sama apa yang kita inginkan, lebih ke situ sih Mbak. Jadi kita tidak ada pitching forum, tapi ya istilahnya boleh masukin gitu, sepanjang tahun boleh masukin. Nah nanti kita review di situnya, kita evaluasi seperti apa gitu sih. Oke, kalau nggak ada waktu tertentu sebenarnya lebih enak ya buat filmmaker. Artinya sepanjang tahun filmmaker bisa masukin konsep nih ya, seperti apa sih apa yang ide yang mereka miliki gitu ya. Nah itu biasanya melalui Mas Bowie, melalui bidangnya Mas Bowie atau nggak? Ada tim sendiri, ada tim sendiri, tapi bisa melalui saya dan juga lain. Nanti saya masukin ke tim. Gitu. Oke. Hal seperti itu sih Mbak. Oke, ini bentuknya apa nih? Series ya Mas ya? Series, lebih ke series, karena di satu sisi kita mau lari ke series dulu sebelum mungkin ke depannya nanti akan film ya, film gitu. Tapi kalau untuk sekarang kita masih konsentrasi di series. Oke. Gitu loh. Berapa episode? Saya detail nih Mas, karena supaya kasih informasi nih ke teman-teman sineas. Kita ada kita ada dua format, ada short format, ada yang 15 menit satu episodenya, ada yang long format ya 30 menit satu episodenya. Nah untuk episode sendiri itu tergantung dari cerita ini berkembang sama kebutuhannya seperti apa. Ada juga yang kita pernah buat itu hanya 3 episode aja, ada juga yang sampai 12 episode. Gitu. Jadi fleksibel ya? Lebih fleksibel gitu, fleksibel. Tergantung dari kebutuhan needs dari ceritanya sendiri dan dari marketnya seperti apa.
Oke, oh menarik ya ini ya. Jadi ada short format 15 menit per episode, ada juga 30 menit per episode ya. Dan mulai dari 3 episode bisa sampai juga 12 episode ya, tergantung kebutuhan ceritanya. Kalau boleh tanya nih, Mas Bowie, selama ini yang dicari oleh Vision Plus atau tentunya yang banyak ditonton oleh pemirsanya Vision Plus, apa sih, drama kah, horor kah, cerita romcom kah gitu? Oke, mungkin selera Indonesia ya. Kita karena hampir 70% atau 80% konten di kita memang lokal semua. Jadi selera Indonesia yang kita sudah dapat dari R&D kita, pertama komedi pastinya, lalu kemudian drama, thriller, dan horor. Empat itu masih menjadi genre yang disukai oleh user sendiri. Dan itu ya menurut R&D kita, ini berdasarkan data yang kita dapat bahwa ini yang sekarang ini memang orang kita yang sukai gitu loh. Jadi kita tidak baik kita berdasarkan fact, berdasarkan data. Apa yang kita produksi itu berdasarkan data semua. Jadi kita tidak memberikan ini bagus enggak gitu juga. Kita datanya itu harus jelas juga gitu sih, Mbak. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Karena selama ini ya, mungkin di masa lalu gitu ya, industri film di Indonesia tuh berjalan suka aja tanpa melihat data gitu kan ya. Nah, kita sekarang mengalami itu, Mbak. Betul. Saya rasa sih banyak ya dari kita mengalami itu ya. Kalau udah cukup lama, lebih dari 10 tahun atau 15 tahun berkecimpung di industri film ya, di ekosistem film, pasti mode yang dipakai ini kan karya seni. Kita jadi terserah kita dong mau bikin apa. Tapi ketika masuk ke era industri dengan persaingan yang sangat ketat, kita udah nggak bisa lagi ya ngomong seperti itu. Harus ada data. Jadi emang kadang-kadang filmmaker kita suka nangis gitu ya. Gila, gue bikin film susah banget, mahal banget, nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton, betul. Karena nggak ada R&D itu. Karena nggak ada R&D itu. Karena itu kita gini. Efek yang sekarang ada dengan adanya OTT itu lebih mendekatkan media, lebih ke masyarakat, lebih personal jadi jatuhnya dibanding dulu waktu kita bioskop lah atau TV kah gitu lah. Dan sekarang hanya dipegang tangan seperti ini kita udah bisa nonton gitu loh. Dan itu lebih personal lagi, dan karena personal tadi, taste-nya juga personal dong. Ya, kalau gua nggak suka ya udah gitu. Nah, itu yang menjadi bagian, sebenarnya itu menjadi PR kita juga, PR kita semua. Tidak hanya bagi kami di perusahaan, di distribusinya, tapi PR dari ke teman-teman kreatif juga, ke teman konten, ke teman filmmaker juga, bahwa gimana sih yang mendekatkan diri dengan penonton itu seperti apa, dan bagaimana sih bisa menarik keinginan tahuan aja dulu gitu loh. Karena balik lagi kan, sebelum kita memberikan tontonan, kita pasti pengen kayak dibilang teasernya dulu deh, keingin tahunan seperti apa sih. Nah, itu yang sekarang ini menjadi obstacle kita, terberat kita pengen tahu penonton Indonesia, karena berdasarkan riset juga penonton kita tuh Mbak Viv hanya 3 bulan trennya. Iya. Gitu. Dan ini sudah menjadi rahasia umum gitu loh, Mbak. Fluktuatifnya itu terlalu cepat dibanding orang luar gitu. Dan keinginannya A B itu tuh cepat banget ya. Gitu loh. Dan itu yang harus ya antisipasi kita juga ya. Tapi ya harus kita pahami juga bahwa kondisi di kita seperti ini gitu. Oke. Nah, itu menarik emang. Jadi kita juga ngelihat ya, masyarakat Indonesia tuh ternyata trend prone banget. Dia cepat banget berubah dengan tren baru yang ada gitu ya. Nah, ini ngobrol-ngobrol nih Mas Bowie ini ya, soal data tadi ya. Saya ini sempat juga nggak terlalu lama gitu, tapi pernah kerja di OTT. Nah, teman-teman di OTT itu yang bagian market research itu selalu bilang, aduh kita susah banget ya. Kadang-kadang filmmaker Indonesia itu kalau kita market research nih ya, terus udah gitu ada masukan dari market, oh misalnya kayaknya aktornya kurang oke, terus udah gitu style production value-nya kurang oke. Lalu dikembalikan nih ke filmmaker, filmmakernya tersinggung. Nah itu apakah masih ada nggak tuh tantangan seperti itu sekarang? Soalnya kayaknya mereka ngerasa kayak
ini karya gue gitu Iya, loh. iya, iya, betul. Jangan di ini dong, jangan jangan diubah-ubah dong, Iya. jangan diintervensi Iya, dong iya. gitu. Ya, so far sih sebenarnya ada yang masih kayak gitu. Ada, tidak hanya ya sekarang ini, kemarin juga kita pernah nemuin hal seperti itu. Nggak boleh, nggak bisa begini. Ya pada dasarnya balik lagi, kita itu gini lah, orang nyari untung gitu. Keuntungannya seperti apa gitu, balik lagi gitu loh. Dan berdasarkan data yang kita punya, ini yang menguntungkan loh gitu. Ada hal seperti itunya sih, Mbak. Sesimpel itu. Cuman balik lagi ya, tadi kata Mbak Vivi memang Vivian bahwa filmmaker kita ya seperti masih banyak yang seperti itu. Ya berdasarkan gue seniman ya. Memang sekarang harus berpikir bahwa ketika filmmaker berada dalam posisi gue mungkin membuat produk ke orang lain, pastinya gue harus tahu orang lain sukanya seperti apa. Betul, jadi saya pikir gitu ya, bukan berarti nggak boleh bikin film sesuai keinginan atau sesuai visi seorang filmmaker ya, tetapi kita harus tahu film ini untuk siapa. Betul. Kalau film ini memang dibikin untuk audience, is an audience film, maka Yeah. otomatis kita harus melihat selera audience seperti apa kalau kita pingin film kita ditonton orang. Betul. Gitu kan. Betul. Kalau enggak ya silahkan aja, tapi kemudian mungkin selera penonton atau animo penonton tidak setinggi film-film yang diriset gitu ya berdasarkan market gitu ya. Berat sih ya. Malah mungkin berat tidaknya itu relatif sebenarnya, Mbak. Yeah. Tapi menjadi challenge buat kita sendiri, buat kita sebagai OTT dan juga buat filmmaker, bahwa gimana sih supaya tayangan kita nih enak gitu loh di penonton dan diterima halayak. Itu menjadi tantangan sendiri, dan menurut saya ya itu kayak permainan puzzle. Sekali kita ketemu, udah kita udah tahu formatnya kayak gimana, formulanya kayak gimana. Itu sih yang akan yang lagi kita cari sebenarnya. Gitu, formulanya seperti apa yang bisa nge-grab penonton lebih baik lagi dan bisa diapresiasi dengan baik gitu sih. Saya juga ngelihatnya ini sebenarnya proses belajar untuk sama-sama ketemu di satu titik ya. Betul. Antara filmmaker di Indonesia dan juga antara OTT gitu, karena kan ini mungkin di sini fenomena yang cukup baru gitu ya. Jadi memang adalah masa-masa perkenalan gitu ya. Dan kemudian filmmaker juga yang tadinya mungkin nggak terbiasa dengan data, dengan market research, sekarang ya harus belajar ke situ juga, karena saya pikir itu udah nggak terelakkan lagi ya. Ketika kita masuk ke industri, kita otomatis harus bicara soal harus ada datanya. Iya. Kalau perusahaan, kalau film ini nggak laku, maka perusahaan tidak mendapat pemasukan, maka nggak bisa produksi lagi gitu kan. Seperti itu ya, memang tidak bisa dihindari kalau misalnya kita udah masuk di dalam bidang industri gitu, format industri seperti itu sih. Nah, hari ini nih Mas Bowie, tadi saya ngelihat Mas Bowie ngikutin sesi pengembangan pasar film dan persaingan usaha di konferensi film Hari Film Nasional ini ya. Kebetulan Bu Clarissa Tanusudibjo juga ikut ya sebagai salah satu narasumber kita. Bisa cerita nggak Mas Bowie, kira-kira apa yang didapat dari hadir di sesi tadi? Ilmu baru, bahwa sebenarnya mungkin bukan ilmu baru, tapi pengalaman baru dan juga insight baru bagi saya pribadi pada umumnya, pada dasarnya, karena bahwa di sini kita melihat balik lagi tadi ya, masalah industri perfilman gitu, bahwa kalau kita tidak mulai dari stakeholdernya itu yang akan kalau punya keinginan sama gitu, stakeholdernya ya harus sama gitu loh, dan persaingan usaha itu akan menjadi lebih menarik, lebih kompetitif lagi gitu loh, dibanding kita sendiri gitu loh. Dan itu yang harus dikuatkan sih oleh teman-teman kita dan juga kita semua sih gitu. Iya, saya juga ngelihat sebenarnya saya pikir juga banyak mungkin ya teman yang ngelihat sekarang ini waktunya kita duduk bareng gitu ya, untuk sama-sama ngomongin apa nih yang terbaik untuk industri kita gitu ya. Ikut sumbang saran gitu ya, ikut involve gitu ya dalam usaha-usaha pemajuan industri dan perfilman Indonesia. Udah nggak bisa nih kerja sendiri-sendiri lagi nih. Nggak kayak dulu. Iya, udah nggak kayak dulu nih. Nggak kayak dulu kita. Iya. Kita harus bareng-bareng, maju bersama. Ya udah, karena gini, dengan adanya perkembangan bisnis sekarang, either bioskop, TV, OTT sekalipun, itu
dulu waktu zaman kita ya Mbak ya, maksudnya zaman kita. Lama banget. Zamannya kita balik ke 10 tahun sebelumnya itu kru itu masih yang teman-teman filmmaker tuh, "Tar dulu gue ngerjain ini dulu, tar dulu gue kayak gitu tuh." Iya, ya. iya. Sekarang rebutan, Mbak. Betul. Rebutan gitu dan itu saya juga wah gila nih, kita butuh sumber daya banyak, Iya. butuh tidak hanya kru tapi juga media-media lain yang bisa mendistribusikan karya-karya kita gitu loh. Dan banyak sekali ya larinya ke konten segala, karena perkembangan zaman sekarang anak-anak sekarang aja pengennya menjadi content creator, bukan jadi dokter lagi gitu kan. Betul. Nah hal seperti itunya sih Mbak gitu, maksudnya ya ayo bareng kita jalan ini bersama gini nih, ke depannya nanti kita akan jadi seperti ini loh, pengennya kayak gimana loh gitu loh. Dan itu sih sebenarnya dari dulu yang waktu kita saya pribadi ngeliat itu, aduh Indonesia masa begini-begini aja sih. Tapi ketika zaman udah berubah dengan kecepatan informasi, media dan lain sebagainya, ini mungkin harus digituin kali ya. Mungkin harus dikagetin dulu baru deng, oh ternyata begini loh, oh iya loh, oh begini loh, oh iya ya, oh iya kayak gini ya, oke deh gitu, mungkin kayak gitu kali ya, supaya nggak terlena kali ini. Iya betul. Mas Bowie, kalau aku boleh tahu ya dari sisi Mas Bowie nih, di posisi Mas Bowie di OTT ya, tantangan paling beratnya selama ini apa sih? OTT masuk dalam arti apa nih Mbak? Di bidangnya Mas Bowie sendiri. Oh, oke. Kalau di bidang saya talent sekarang. Itu tadi kita rebutan pemain. Teman-teman casting director, teman-teman produser, teman-teman sutradara pasti memahami hal itu gitu. Pemain kita rebutan, lalu kemudian kru kita rebutan. Nah, masalah SDM ini ya kadang-kala kita dapat SDM yang secara eksterior oke, tapi interiornya enggak gitu. Secara skill secara looks oke, skillnya enggak. Nah, hal-hal seperti itu sih yang harus gitu. Jadi tidak hanya memang sih ya itu tadi gitu. Kita untuk terjun dalam industri harus take semua stakeholder, tidak hanya eksibisi, tidak hanya kru, tapi pendidikan juga gitu. Betul. Itu karena balik lagi gitu, kesadaran kita bahwa lu sekarang dulu mungkin pemain itu akan lebih udah nggak pakai di sini gue bisa main di sini, nggak pakai di sini gue bisa main di sini gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Lu nggak pakai di sini, ini udah ada lagi, ini udah ada lagi, nah ini udah kebutuhan lagi, nggak bisa gitu. Betul. Harus bisa bersaing, kompetisi dengan sehat lah pastinya. Gitu sih. Iya, itu di satu sisi menarik ya. Artinya setiap orang, apakah itu aktor, apakah itu DOP, sutradara, mereka semua dituntut untuk profesional. Betul. Karena tuntutan pekerjaan, kalau kamu nggak bisa akan ada yang siap menggantikan. Gitu ya. Dan ini juga di hari pertama sebenarnya kita ngebahas tuh banyak unsur soal pendidikan. Bagaimana lulusan sekolah film Indonesia ini sampai ditulis Kompas ya. Lulusan film Indonesia itu atau lulusan sekolah film Indonesia itu ternyata tidak link pada kebutuhan industrinya gitu. Sehingga kita ngelihat banyak lulusan sekolah film ataupun akademi film atau mungkin SMK film gitu ya, kursus film, tetapi industri selalu berkoar-koar, selalu teriak kita kekurangan SDM. Kita kekurangan SDM. Nah, sebenarnya SDM ada, tetapi yang dibutuhkan nih yang seperti ini nih gitu kan. Ini belum ketemu nih. Jadi ini sebenarnya banyak pihak nih yang bisa ikut berandil mungkin ya untuk melakukan link and match pendidikan dan kebutuhan industri ya. Saya juga sering banget ngobrol sama teman-teman dari akademisi. Sebenarnya kondisi industri kita sekarang tuh seperti apa sih, perkembangan seperti apa sih, karena mereka juga merasa perlu tahu supaya bisa mengatur mungkin dari segi kurikulum gitu ya. Untuk mengejar kemajuan-kemajuan di industri kita, industri yang ya nyatanya berubah terlalu cepat ini gitu ya, susah terlalu cepat. Kita kayak bangun tidur, wah udah berubah lagi. Betul, itu betul banget. Saya aja sempat shock, begini ya, begini ya, ternyata gini ya, gitu ya, kayak gitu sih, gitu.
cepat banget perubahannya. Nah itu tadi kalau soal kendala nih Mas Bowie nih. Kalau harapan Mas Bowie gitu ya, atau potensi yang Mas Bowie lihat di dalam industri konten atau film di Indonesia gimana nih Mas Bowie? Sebenarnya dari pengamatan saya aja yang dalam hal ini belum ahli-ahli banget gitu Mbak. Dari segi ini menurut saya kita grade naik. Grade leveling untuk konten produknya itu sebenarnya naik. Dari naik the skill, dari sana naik terus Mbak. Itu stepnya grade-nya naik. Walaupun trial and error itu banyak gitu loh. It's okay gitu dalam suatu membuat sebuah produk yang bagus, pasti banyak yang trial and error dong. Karena butuh pengalaman, butuh evaluasi dan sebagainya. Nah, tapi ngelihat dari itu kita grade-nya naik sampai kan beberapa filmmaker kita diterima di luar negeri segala macam dan dapat penghargaan pula dan mungkin teman-teman kita juga udah dikontrak sama Hollywood dan sebagainya. Betul. Kan jadi grade kita udah naik nih sebenarnya. Nah jangan sampai, tapi ya itu tadi masalahnya, jangan sampai yang belakang ini yang udah di depan ini ketinggalan terus gitu loh, itu sih gitu loh. Yang harapan bahwa ini yang ketinggalan bisa terus nyusul ya harus semuanya sih yang gitu. Tapi ya menurut saya sih itu kita grade-nya naik dan juga penerimaan di masyarakat dalam hal ini untuk tayangan, entah itu konten apapun itu ya dalam media audiovisual. Kan kalau saya pribadi nyebut media audiovisual itu film karena seluruhnya awalnya dari film semua gitu loh. Bahwa sekarang ini masyarakat aware, masyarakat sudah paham bagaimana mengapresiasi film sebenarnya. Cuma balik lagi mereka dengan keinginan sendiri dan lebih personal film-filmnya dan hal seperti itu yang menjadi tantangan buat kita juga bahwa ternyata begini loh, ternyata begini, ini challenge buat filmmaker juga sih sebenarnya bagaimana sebuah produk atau sebuah project ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Tapi peluangnya besar ya? Peluangnya besar banget Mbak, karena dengan teman-teman yang sudah di luar dengan sudah menunjukkan kapabilitasnya bahwa orang Indonesia mampu dengan seperti itu keren banget Mbak gitu loh. Jadi misalnya ya kedepannya sih harus yang di belakang-belakang ini harus bisa nyusul gitu sih itu sih. Jadi sebenarnya kita bagus banget sebenarnya kondisinya. Senang sih ya dengernya ya. Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Mas Bowie dari Vision Plus ya. Jadi tentu kita punya banyak PR dan kita punya banyak tantangan, tetapi juga kita punya banyak potensi yang besar ya. Yang bisa direalisasikan untuk perkembangan dan kemajuan industri film di Indonesia. Terima kasih banyak ya Mas Bowie atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast Badan Perfilman Indonesia dalam rangka Hari Film Nasional 2023. Salam sinema. Saya Boy Budianto mengucapkan selamat Hari Film Nasional 2023. Mantap.